Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Kaukib Kartono, kelas 12 MIPA 6, mewakilkan kelompok saya tentang materi sistem dan struktur politik serta ekonomi masa demokrasi terpimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari pembahasan pertama, yaitu adalah menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal atau tahun 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada, setidaknya menyederhanakan partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang bertingkat 4 partai yang menang dalam pemilihan umum untuk tahun 1955. Maka dari itu, pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden menawarkan konsepnya di depan para tokoh politik dan militer sekaligus untuk menyelesaikan masalah kewibawaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsep tersebut: pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Kemudian pada tanggal 6 Mei 1957, Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional. Pembentukan ini sekaligus menjadi langkah awal untuk menuju kepada sistem demokrasi terpimpin. Langkah selanjutnya, pada tanggal 19 Februari 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Lalu pada tanggal 2 Maret 1959, keputusan tersebut disampaikan di depan para anggota DPR. Karena yang berwenang menetapkan UUD adalah Dewan Konstituante, tetapi usulan untuk kembali kepada UUD 1945 ditolak oleh Dewan Konstituante dalam membuat situasi politik di tanah air menjadi panas. Untuk menyelesaikan masalah ini, pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, yaitu Mr. Sartono, Perdana Menteri Insinyur Juanda, para Menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional Ruslan Abdul Ghani dan Muhyiddin, serta Ketua Mahkamah Agung, Mr. Wirjono Projodikoro, untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Setelah melalui diskusi yang panjang, akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke UUD 1945 melalui dekret Presiden pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 5 sore. Presiden mengumumkan dekret dalam suatu upacara resmi yang memuat 3 hal, yaitu pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Kedua, menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi UUD sementara UUDS. Yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung atau sementara disingkat DPRS. Akhirnya dengan adanya dekret Presiden, maka sistem pemerintahan liberal dan kabinet parlementer berakhir. Kemudian diganti dengan sistem pemerintahan terpimpin dan kabinet diganti dengan presidensial. Lalu keputusan dekret ini banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti masyarakat, Mahkamah Agung, dan 2 partai besar yaitu PNI dan PKI. Sehari sesudah dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan kabinet karya pun dibubarkan. Kemudian pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Ya, kabinet ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan keamanan negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang dan pangan rakyat. Pembentukan kabinet kemudian diikuti pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, sementara DPAS, yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri. Dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya, DPAS bertanggung jawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Kemudian DPS dalam sidangnya bulan November 1959 mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan garis-garis besar haluan negara. Presiden Soekarno kemudian menerima usulan pidatonya sebagai garis-garis besar haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia, disingkat Manipol. Lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui penetapan Presiden nomor 2
tahun 1959, tanggal 31 Desember 1959 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Dengan Khairul Saleh, tokoh Murba, sebagai ketuanya dan dibantu beberapa orang wakil ketua. Sementara itu, untuk Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, hasil pemilihan umum 1955 tetap menjalankan tugasnya dengan landas UUD 1945 dengan syarat menyetujui segala perombakan yang diajukan pemerintah sampai DPR baru berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1959. Awalnya, anggota DPR lama terlihat setuju atas keputusan ini, namun ternyata terjadi benih konflik antara Ketua DPR dan Presiden Soekarno. Konflik tersebut antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintahan. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret 1960. Ia kemudian mendirikan DPR Gotong Royong atau DPR. Tindakan Presiden Soekarno lainnya dalam menegakkan demokrasi terpimpin adalah membentuk lembaga negara baru yang disebut Front Nasional. Ada 3 kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan TNI Angkatan Darat. Era demokrasi terpimpin ditandai dengan hadirnya Partai Komunis Indonesia sebagai partai politik yang paling dominan dan TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan hankam dan sosial politik. Demokrasi terpimpin merupakan penyeimbangan kekuasaan antara kekuatan politik militer Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia dengan Presiden Soekarno sebagai penyeimbang di antara keduanya. Pada masa demokrasi terpimpin, peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan Nasakom, yaitu Nasional, Agama, dan Komunis, yang diwakili oleh NU, PNI, dan PKI. Pada masa demokrasi terpimpin, nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama melalui G30 SPKI akhir September 1965. Kekuatan tertinggi terpusat pada Presiden Soekarno. Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat serta partai PKI yang mendukungnya pada tahun 1960. Sejak Kabinet Juanda diberlakukan SOB, pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958, TNI mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI, terutama Nasution dengan 2 taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapatkan dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Keadaan ini dimanfaatkan PKI untuk mencapai tujuan politiknya. Dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI. PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilais dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Pada akhir tahun 1964, PKI disudutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resume program kegiatan PKI dewasa. Namun, pimpinan PKI, Aidit, menyangkal dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Presiden Soekarno menyelesaikan masalah ini dengan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, karena sedang menjalankan proyek Nekolim konfrontasi dengan Malaysia. Kesepakatan tokoh-tokoh partai politik ini dikenal sebagai Deklarasi Bogor. Merasa kedudukannya yang semakin kuat, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan PKI mulai dari aksi coret-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi yang menyerukan pembukaan kabinet Nasakom. Terhadap TNI Angkatan Darat pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, seperti peristiwa Bandar Besti, Sumatera Utara.
peristiwa jengkol, upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembebasan Irian Barat. Apa sih latar belakang dari peristiwa ini? Peristiwa ini dilatar belakangi ketika pada saat itu Belanda yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi justru melakukan agresi ke NKRI. Akhirnya berkobarlah perang kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1949. Lalu apa aja sih perjuangan pembebasan Irian Barat di bidang diplomasi ini? Setelah setahun diagresi oleh Belanda, pada tahun 1954 pemerintah Indonesia membawa permasalahan ini ke meja Majelis Umum PBB. Pada sidang Majelis Umum tahun 1957 ini, Menteri Luar Negeri Indonesia yang pada saat itu Ruslan Abdul Ghani menyatakan ketika ikut dalam perdebatan bahwa Indonesia akan menempuh jalan lain yang tidak akan sampai kepada perang. Selanjutnya kita akan membahas tentang usaha pembebasan Irian Barat di bidang militer. Pada tahun 1960, tepatnya di bulan Desember, Jenderal Nasution pergi ke Moskow untuk mengadakan perjanjian pembelian senjata. Lalu pada tahun 1961, Jenderal Nasution mengunjungi beberapa negara untuk mendengar sikap mereka jika terjadi perang di antara Indonesia dan dengan Belanda. Dan kesimpulan yang ia dapat ialah negara-negara tersebut menekankan supaya perang dihindari dan bahkan ada yang berpihak atau mendukung posisi Belanda. Lalu tahun 1961, tepatnya tanggal 19 Desember, pemerintah mengeluarkan Tri Komando Rakyat atau Trikora yang berisi yang pertama gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Lalu yang kedua, kibarkan merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Lalu yang ketiga ini, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Lalu di tanggal 2 Januari tahun 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Operasi-operasi infiltrasi pun berhasil dilaksanakan dan menyebabkan jatuhnya Teminabuan ke tangan Indonesia. Selanjutnya ada operasi-operasi pembebasan Irian Barat. Kita mulai dari yang pertama, ini 17 Agustus 1960, pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. Trikora yang diserukan Soekarno pada tanggal 18 Desember 1961 di Yogyakarta. Lalu Angkatan Udara RI pada tanggal 10 Januari 1962 meresmikan pembentukan Komando Regional Udara 1 sampai dengan Regional 4. Lalu pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa tragis di Laut Aru, di mana di sini terjadi ada pertempuran tak imbang di antara MTB ALRI dan melawan kapal perusak dan fregat Belanda. Akhir tahun 1962, operasi difokuskan pada infiltrasi dengan memasukkan 10 kompi ke sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kokoh. Awal tahun 1963 sampai dengan awal tahun 1964. Awal tahun 1963, operasi masuk ke fase eksploitasi dengan mengadakan serangan terbuka terhadap pusat militer lawan dan menduduki pos-pos pertahanan penting. Selanjutnya pada awal 1964, operasi akan memasuki fase konsolidasi dengan menempatkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat. Dan terakhir ialah klimaks pembebasan Irian Barat. Klimaks pembebasan Irian Barat terdapat perkembangan baru di bidang diplomasi dan jadwal penyelesaian tugas operasi Mandala harus dipercepat 6 bulan. Pada bulan April tahun 1962 dilakukan infiltrasi dari utara. Dengan demikian, sampai tanggal 15 Agustus telah diinfiltrasi sebanyak 10 kompi. Sementara itu, dipersiapkan pula operasi Jaya Wijaya yang bertujuan untuk merebut daerah Irian Barat dan target pelaksanaannya akan dilaksanakan pada awal Agustus 1962. Namun, belum operasi Jaya Wijaya ini dilaksanakan, ada perintah dari Presiden untuk menghentikan serangan pada tanggal 18 Agustus tahun 1962.
Operasi terakhir ialah Operasi Wisnu Murti, yakni operasi menghadapi penyerahan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Dan akhirnya pada tanggal 1 Mei 1963, tugas Komando Mandala telah selesai dan komando tersebut secara resmi dibubarkan. Selanjutnya ada konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Konfrontasi ini terjadi di antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 sampai dengan 1966. Perang ini berawal dari keinginan Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961. Keinginan itu ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap Malaysia sebagai boneka Britania. Latar belakang dari peristiwa ini ialah pertama, keinginan Federasi Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam Federasi Malaysia. Lalu yang kedua ialah ketika Presiden Soekarno berang dan menuduh Malaysia sebagai boneka imperialis Inggris untuk melakukan penjajahan di wilayah Nusantara sehingga berpotensi membahayakan revolusi Indonesia. Jalannya konfrontasi terhadap Malaysia. Awal mula masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew untuk menyatukan kedua negara tersebut yang disebut Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia ini mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Konferensi Maphilindo untuk meneradakan ketegangan di antara ketiga negara tersebut. Kemudian diadakan konferensi Maphilindo Malaysia, Filipina, Indonesia di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai dengan 5 Agustus tahun 1963. Pertemuan pertama, puncak konflik mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintahan setuju untuk meminta bantu kepada Sekjen PBB. Di saat tim tersebut memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963, 2 hari setelahnya Federasi Malaysia diproklamasikan. Hal ini dianggap sebagai pelecehan terhadap PBB dan dianggap sebagai pelanggaran dari referendum. Konflik pertemuan di Bangkok ialah ketika konflik di Asia Tenggara ini menarik perhatian beberapa negara dan menghendaki penyelesaian pertikaian secara resmi. Banyak negara yang ikut berkontribusi dan turut memberikan upaya dalam menyelesaikan masalah ini. Salah satu upayanya adalah melakukan pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Pertemuan kedua, di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia dan Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap ini langsung disampaikan Presiden Soekarno dan dari pidatonya terlihat bahwa keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jika kita rangkum dan simpulkan, apa aja sih upaya-upaya yang dilakukan? Yang pertama ada konferensi Maphilindo atau Malaysia, Filipina, Indonesia. Yang kedua meminta bantuan Sekretaris Jenderal PBB. Yang ketiga ada pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand yang berusaha melakukan mediasi. Lalu yang keempat atau yang terakhir ini ialah pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Bangkok. Selanjutnya kita bakalan sedikit ngebahas mengenai keadaan ekonomi Indonesia dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin. Jadi, pertama kita bakal ngebahas dulu mengenai kondisi ekonominya. Kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu bisa dikategorikan menjadi salah satu yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Pemikiran ekonomi pada era 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal sedang berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Tapi ada beberapa yang menjadi masalah. Salah diantaranya adalah ekspor dan investasi yang merosot. Kemudian menipisnya cadangan devisa, lalu inflasi mencapai ratusan persen. Kemudian harga kebutuhan pokok yang menjadi sangat mahal. Adapun penyebabnya di antara lain adalah keadaan Indonesia yang saat itu baru saja merdeka. Kemudian banyak pemberontakan yang terjadi dan terjadi secara berulang. Nah yang ketiga, Indonesia tuh saat itu ada konfrontasi dengan Malaysia dan beberapa negara barat.
Nah, yang keempat, anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno. Dan yang kelima, kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian negara. Nah, selanjutnya kita bakal bahas lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi saat itu. Yang pertama, ada membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Untuk melakukan pembangunan ekonomi, pada 15 Agustus 1959, pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional yang diketuai oleh Muhammad Yamin dengan anggota 50 orang. Tapi pada tahun 1963, Presiden Soekarno mengganti namanya menjadi Bappenas. Lalu yang kedua, ada melakukan sanering mata uang untuk kertas yang nilainya 500 dan 1000. Masing-masing nilainya diturunkan jadi 10%. Pada 25 Agustus tahun 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi dengan nilai uang kertas yang tadinya 500 jadi 50, yang 1000 jadi 100. Terus pembekuan semua simpanan di bank yang memiliki nilai lebih dari 25.000. Kebijakan ini diambil untuk membendung tingginya inflasi. Dengan devaluasi diharapkan uang yang beredar di masyarakat berkurang, selain itu nilai rupiah meningkat. Lalu yang ketiga, ada pembentukan panitia 13 anggota, melibatkan ahli ekonomi, pimpinan partai politik, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi, pimpinan DPR dan DPA. Lalu yang terakhir, ada deklarasi ekonomi. Untuk memperbaiki ekonomi secara menyeluruh, pada 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi atau DEKON yang berisi 14 peraturan pokok. DEKON dikeluarkan sebagai strategi untuk menyukseskan pembangunan dan rancangan Bappenas. Jadi kayaknya segitu aja mengenai kondisi ekonomi dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.